wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang insyaallah mendapatkan ridha dari Allah SWT. Mari kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah SWT atas limpahan nikmat taufik hidayah serta yanahnya, sehingga kita sama-sama bisa duduk tafakur, iktikaf dan thalabul ilmi. Semoga duduk kita di masjid yang mubarak ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua menjadi umat beliau yang mendapatkan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai kajian kitab Nashihul Ibad ini, minta keikhlasannya jamaah, baik bapak-bapak, ibu-ibu, untuk mengirimkan Fatihah untuk jamaah kita, yaitu Bapak Mukhtar yang sedang sakit dan menurut laporan yang kami dengar mau operasi. Semoga Allah angkat penyakitnya dan operasinya Allah kasih kelancaran dan sehat seperti sedia kala bisa berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Bi barakatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa bi karamatil Fatihah. Isfi Bapak Mukhtar bin fulan la sifaan illa sifa'uka wa la yughadiru saqaman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lahadratina bil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi, thumma khususan Syaikhul Qadir Al-Jilani wa khususan muallif hadhihi al-kitab Syaikhul Ibnu Hajar Al-Asqalani wa Syekh Nawawi Al-Bandani wa jami'i asal kirami madrasat Qudsiyah wa mimma Darul Ulum wa jami'i abaina wa ummahatina. Syaikhulillah lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi amin tazakkurin jiranun bizi salami mazajta dam'an jara min muqlatin bidami. Ya Rabbi bil balligh maqam waghfir lana ya wasi'al. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil balligh maqam واغفر لنا
ما مضى هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في دارين آمين يا رب العالمين. Waqillatul akli wasyurbi ila akhirih. Masih meneruskan makalah yang ke-13, keterangan dari Ba'dul Hukama, sebaiknya orang-orang yang punya akal, yang taubat itu menjalankan 10 perkara. Salah satunya adalah istighfar bil lisan wa nadamun bil qalbi, istighfar dengan lisan dan merasa menyesal di hati dan lain sebagainya. Selanjutnya waqillatul akli, orang yang bertobat kepada Allah sebaiknya waqillatul akli, mensedikitkan makan, makannya dikit, wasurbi dan minum. Kalau mau benar-benar tobat, jangan makan sampai kekenyangan. Lah kita itu sudah berusaha untuk puasa, Ustadz, bagus, sahur kadang kagak, cakep itu. Tapi kalau buka kekenyangan, nah, apa masuk enggak di situ? Udah berusaha tuh, makanya udah nggak makan, nggak minum. Tapi kalau pas buka, gantian buka karena kelaparan, bakanya kebanyakan sampai berdiri pun susah karena kekenyangan. Itu kurang masuk. Yang dimasuki latul akal itu memang puasa benar, tapi ketika buka jangan kekenyangan. Yang paling bagus itu gimana sih? Makan itu cukup untuk menyambung supaya kita itu masih bisa urip, kata kemarin yang ceramah kemarin Ustadz Robi Dongkal, itu yang penting kita tetap bisa urip, semestinya nggak boleh makan banyak-banyak. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, baginda Nabi bersabda, auliyaullahi, wali-wali Allah, min khalqihi, dari makhluknya itu ahlul ju'i, orang yang biasa lapar, wal atosilan, biasa haus. Maksudnya makan nggak terlalu banyak, minum nggak terlalu banyak. Makanya dulu wali-wali zaman dulu itu nggak gendut kayak sekarang. Kayak sekarang kan rata-rata gembrot. Kenapa? Undangan makan, udah makan dibawain. Terus itu ya, kalau undangannya ini sedikit, kadang ada yang sehari undangan sampai 3 kali, makan terus, bawahnya itu kebanyakan makan. Makanya rata-rata kiai sekarang itu rata-rata nih, ngomongin rata-rata aja, gembrot, gendut-gendut. Kenapa? Ya banyak makan, padahal di sini kan tidak boleh banyak makan. Faman adahum, barang siapa yang menyakiti wali-wali Allah yang benar-benar tirakat tadi, tobat, benar-benar tirakat, disakiti, intakoma, maka balas siapa Allah, Gusti Allah, minhus, dari orang yang nyakiti tadi, wahataka, dan Allah merusak sitrohu, tutupnya orang tadi. Maksudnya itu
tutupnya dirusak, aibnya dibuka kalau orang sering pada nyakiti wali Allah. Nah kita tahu wali Allah yang mana, ya susah nih. Kita membedakan mana kiai beneran sama kiai-kiainan. Mana ulama beneran sama ulama-ulamaan. Lah dia punya pesantren, kiai dia. Ternyata punya pesantren, muridnya pada melendung. Wah, bener nggak itu ulama? Ada nggak Pak? Ada, oknum ada. Makanya kadang itu yang berbuat satu jadi nama kiai-kiai pesantren yang lain jadi jelek. Makanya sering saya sarankan kalau mondokin anak, mau nyantrenin anak, itu lihat background kiainya dulu. Dari mana dia, anaknya siapa dulu, memang punya sejarah enggak, dia mondok di mana, belajar di mana, enggak main tiba-tiba masukin aja. Makanya saya masukin anak itu survei dulu sebelumnya. Saya tanya-tanya tuh, mau masukin yang gede sama, mau masukin yang kecil juga sama. Kepengen apa? Anaknya besok dapat ilmu yang manfaat dan barokah. Saya diskusi lama, kepengen mondokin anak yang kedua itu. Kepengen ke Lirboyo. Ada teman, jangan Ustadz, sama-sama ini, kalau menurut saya bagus ini di sini. Akhirnya saya bukan ngelarang dia, bagus di Lirboyo, bagus menurut saya, bagus di sini. Ini saya udah survei ke sana, udah gini. Kita ikutin sama-sama ini. Akhirnya kita coba masukin ke Sarang, ke tempat Mbah Kiai Maimun Zubair di Al Anwar 1 kita masukinnya. Alhamdulillah bocahnya betah. Ini paling penting. Yang paling penting pertama mondokin anak itu bocahnya betah dulu. Jangan dituntut yang macam-macam dah. Harus ranking 1, harus nggak usah. Yang penting kuncinya betah. Kalau sudah betah baru itu. Udah belum udah kita tekan dengan pressure urus belajar yang gini gitu, akhirnya bisa bocah jadi nggak betah. Kita bikin betah aja dulu. Nih. Sitrahu wa harrama alaihi aisyatuhu min jannatihi, dan Allah haramkan alaihi atas orang tadi aisyatuhu apa kehidupannya min jannatihi dari surganya. Maksud apa? Orang yang nyakitin ulama, ya benar-benar ulama nih, orang yang nyakiti walinya Allah, benar-benar wali ini. Nah, kalau wali murid beda ya, wali murid bukan. Ini wali Allah, walinya Allah. Benar-benar nyakiti walinya Allah, maka sampai di sini kalimat ini wa harrama alaihi aisyatuhu min jannatihi, diharamkan hidup di surganya Allah. Tuh. Makanya kita susah. Kadang orang nyakitin gimana? Ya tadi kadang ini kan kasus, mohon maaf yang benar mana ya, wa alam namanya di medsos. Di Jawa Timur itu ada yang sering nonton YouTube mungkin ada kasusnya Yi Imin ya. Benar nggak? Pernah baca nggak? Apa lihat tuh? Nah itu kan di framing luar biasa. Ya nggak tahu yang benar wa alam. Tapi kalau kita lihat Yi Imin itu hafid Quran, dia itu hafid Quran tuh beliau. Hafid Quran, ibadahnya juga kalau lihat ininya bagus, sampai sajadahnya ikut dibakar. Mohon maaf, itu ya sementara ini secara dohirnya ya kelihatannya Yi Imin memang benar-benar kiai. Ya itu jangan disakitin, takutnya kualat, bener, nyakitin ulama itu kualat, jangan nyakitin. Kalau nggak bisa memuliakan semulia-mulianya, ya paling tidak jangan nyakiti, jangan menghina. Kalau perbedaan pendapat dengan ulama, ya kita coba netral aja, apalagi kita orang awam, jangan ngikut jelek-jelekin karena ilmu kita nggak nyampe. Ilmu kita yang nggak nyampe, bukan kiainya goblok, mohon maaf. Kadang ilmu kita yang belum nyampe, baru nyampe paham satu titik sudah menjelekin titik yang lain. Itu takutnya tak kualat tadi takutnya. Kalau berseberangan nggak apa-apa, kita berseberangan ya sama seseorang yang dianggap kiai nggak apa-apa. Kalau menurut saya aku gini udah aku ikutin gini, itu loh. Contohnya lah umpama nih. Ada orang yang sekarang kan sudah zaman modern. Nah, kalau zaman dulu kan perjalanan masih masih susah, masjid nggak ada di mana-mana. Kalau menurut saya sudah nggak relevan ada namanya sholat jamak
Qashar umpama nih. Kalau zaman dulu oke lah masjid jamak qashar zaman dulu oke lah, karena zaman dulu masjidnya kan jauh-jauh. Wah, terus kalau sekarang mama kita nggak mengharamkan jamak qashar, tapi kalau zaman sekarang itu sudah nggak relevan. Kenapa? Karena sudah pada banyak punya mobil sendiri. Ya boleh berpendapat, nggak apa-apa asal dasarnya kuat. Umpama lo ada pendapat gitu, jangan jelek-jelekin ya, terus apa namanya punya pendapat gitu terus jelek-jelekin, udah sekarang tuh haram malahan sholat jamak qashar kayak gitu, nggak boleh. Jamak qashar itu karena ada syarat dan rukunnya, nggak asal sembarang jamak qashar. Salah satunya syarat jamak qashar itu kalau orang musafir itu perjalanannya sudah minimal, bukan maksimal, minimal 81,16 kilo. Sehingga para ulama membulatkan tuh jadi 85 kilo biar aman. Kalau jaraknya sudah 85 kilo boleh itu jamak qashar. Boleh tapi dilihat dulu niatnya dia pergi ngapain, itu dilihat itu Pak. Kalau niatnya jamak qashar dia ke sono dendam, wah aku mau bunuh orang pokoknya karena saya disakiti gitu, niatnya sudah jahat, nggak boleh itu jamak qashar. Walaupun jaraknya sudah masuk tapi niatnya niat busuk, nggak boleh. Nah, niatnya yang niat jais, yang netral, atau niat yang sunnah. Contohnya niat sunnah ya orang pergi ibadah, contohnya ibadah haji, umroh, itu nggak apa-apa. Atau yang apa namanya yang jais, yang boleh-boleh aja gitu bahasanya. Contohnya kayak kita pergi ke mana untuk lihat alam apa yang bagus gitu, pergi ke gunung daerah mana, kita mau wisata, tujuannya apa? Melihat ciptaan Allah, indahnya ciptaan Allah, boleh. Hatta yatafarra'a lil ilmi wal ibadati, dengan kilatul akli dan surbi tadi, dengan sedikitnya makan dan minum, sehingga kelonggaran waktunya lil ilmi untuk ilmu, wal ibadati untuk ibadah, sehingga waktunya itu karena menyedikitkan makan, waktunya diluangkan untuk mencari ilmu atau menularkan ilmu dan ibadah. Orang kalau makannya dikit, insya Allah ringan untuk bangun untuk ibadah Pak. Tapi kalau kekenyangan, kira-kira amblek apa bungan bangun? Orang kalau kekenyangan makan, itu kira-kira kalau tidur amblek, apa sering bangun? Pules rata-rata, mau udah tidur, blek, bangun-bangun, takasno udah koma. Wong mau lari ke masjid, mules perutnya, geras itu, akhirnya sholat di rumah saja. Tapi kalau mungkin makan nggak terlalu kenyang, biasa-biasa aja udah cukup, insya Allah malam bangun. Dan kalau niat bener nih, kalau kita punya niat azam, niat bener malam mau bangun jam 2 umpama, kalau niat bener dibangunin bener sama Allah, asal jangan bohong ya. Ya Allah, kita mau tidur, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah bangunin kami jam 2 tepat teng, terus tidur, baca sholawat kayak baca yang biasa dibaca, apa baca ayat kursi, terus akhir surat Al-Baqarah ya, itu terus tidur, insya Allah tuh jam 2 bener bangun, bener. Tapi kalau sampean udah dibangunin sama Allah tuh lewat malaikatnya mungkin, apa lewat kodamnya sampean sendiri udah dibangunin, terus lihat jam bener jam 2, jangan males. Kalau sampean tambah lagi 10 menit 12-an. Dan besok doa lagi ora mempan. Serius ini yang saya alami. Enggak mempan udah doanya. Makanya kalau doa terus ditambahin Pak doanya kalau kita punya hajat mau bangun malam. Baca akhir surat Al-Kahfi. Tuh baca. Di akhir surat Al-Kahfi itu kita baca. Terus kita habis baca akhir surat Al-Kahfi, yang sering saya baca itu innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula, sampai akhir. Habis baca itu terus sampai ngomong aja sama
Kita ngomong, ya Allah bangunkan saya jam sekian, terus insya Allah dibangunin. Insya Allah dibangunin. Dan ini yang kenapa saya ngomong gini, karena sering saya itu amalkan. Cuman kadang sering kita bohong, besok lagi nggak dibangunin. Udah bangunin, ya Allah bangunin jam 2:30. Bener, teng 2:30. Tapi muatannya masih lengket, gitu. Tambahin dikit lagi, tidur. Udah, ngerti-ngerti udah subuh. Bener, ngerti-ngerti udah kelewatan. Kadang mohon maaf, adzan aja sampai nggak kedengeran. Bener, makanya kalau sudah sekali itu terus tiap hari insya Allah bangunin. Kuncinya jangan bohong, udah dibangunin ya bangun beneran. Qala syair, ghadan, nggak bisa lagunya ini aku, bahar apa ini? Ghadan tuwafa, ghadan tuwafan nufusu maka sabat. Ghadan, besok di yaumil kiamah, tuwafa, dipenuhi apa an-nufusu. Nufus itu ya diri kita ini, nufus awak-awakan itu pasti masih ya. Ya jasad kita, maka sabat dengan apa-apa yang kita kerjakan. Besok di hari akhir, kita ini akan dibalas dengan apa yang pernah kita kerjakan waktu di dunia. In khairon fa khairun wa in syarron fa syarrun. Sesuai apa yang kita tanam. Wa yahsudu zari'u ma zara'u, dan orang itu akan memanen apa yang dia tanam. Kalau sekarang di dunia itu kita nanam kebaikan, ya besok di akhirat dapatnya kebaikan. Pasti kuncinya cuma satu, Pak. Apa? Bu, in khairan fa khairun wa in syarrun fa syarrun. Sesuatu itu akan dibalas kebaikan, dibalas besok kebaikan, kalau jelek dibalas kejelekan. Nah, kebaikan itu besok akan dibalas, syaratnya cuma satu. Apa, Pak? Ikhlas. Nah, itu. Cuman beratnya itu di situ itu loh. Syaratnya kalau untuk urusan akhirat itu ikhlas. In ahsanu li anfusikum. Apabila berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada dirinya. Kita kalau berbuat baik kembali dirinya. Di dunia juga sama. Kita berbuat baik kepada seseorang, itu pasti satu saat kebaikan itu akan kembali kepada kita. Tapi kuncinya jangan pamrih. Ya kita berbuat baik, sedekah sama orang. Ya Allah gampangkan rezeki bagi kita. Bisa jadi rezeki kita dikasih orang, bisa jadi pekerjaannya lancar, ada aja. Itu namanya balasan. Tapi jangan sekali-kali sampean sedekah mengharapkan balasannya dari orang yang disedekain. Enggak, jangan. Karena sedekah itu ntar balasannya dari orang lain, Allah kirim tuh. Tapi kuncinya tadi ikhlas. Wa in asa'u, apabila kalian berbuat jelek, fabi sama sona'u, maka sejelek-jeleknya yang kalian kerjakan, maksudnya ya kembali kejelekan itu kembali kepada kita. Udah, baik dibalas baik, jelek dibalas jelek. Kalau orang Jawa bilang, Bapak, becik ketitik, Allah ketoro. Kalau kita berbuat baik itu walaupun diruputin kejelekan orang, difitnah macam-macam, suatu saat mesti akan nongol itu kebaikannya. Paling tidak pas meninggal itu mesti kebuka itu. Ternyata luar biasa orang itu ya, dikira nggak pernah sholat, dipernah nggak pelit, ternyata orang ini disedekain, orang ini itu justru wali Allah itu. Kenapa? Kadang orang sedekah ke A, B, C, D, orang lain nggak pada tahu, yang tahu cuma dia sama Allah. Ada nggak Pak gitu? Ada, tapi jarang. Kepengennya kita kan ditulis segede alaihim. Ya saya sedekah ya Pak, ini nitip ya 1 juta. Dari mana? Dari hamba Allah. Wah udah bagus tuh. Wah diumumin sama Pak Kasno. Diumumin sama Pak Kasno. Tuh dapat sedekah 1 juta ini dari hamba Allah. Terus nanya sama tetangganya di dekat, coba siapa itu hamba Allah yang ini. Juga tahu namanya hamba Allah. Saya itu. Ayo sama juga itu juga Pak. Pamer.
Kalau hamba Allah ya udah diem, nggak usah nanya lagi gitu. Nah, itu udah belajar apa namanya ikhlas. Fallahu, maka Allah dzu rahmatin, itu zat yang mempunyai rahmat, wadu karomatin, wadu karomin, dan mempunyai kemuliaan. Karena rahmat kasih sayang itu yang punya Allah, karomah kemuliaan yang punya Allah. Fa in jahilna, maka apabila bodoh kita, fahilmuhu, maka sabarnya, fahilmuhu, maka sabarnya Allah itu yasa'u, luas. Kalau kita bodoh dalam hal ibadah, mungkin bodoh dalam hal apapun, yaitu nanti Allah itu punya sifat kesabaran. Tenang aja, yang penting kita kuncinya mau bergerak untuk ibadah, mau bergerak untuk taat. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, ini syair ini. Faktub lanal yauma fi malain, tuliskan untuk kami hari ini fi malain, di dalam golongannya, kumpulannya orang-orang yang soleh ini. Tamassaku bil kitabi, ini fil malain, tamassaku yang berpegang bil kitabi kepada Al-Qur'an. Fantafa'u, maka berilah kemanfaatan. Ini doa ini. Ya Rob, wahai Tuhanku, tuliskan bagi saya hari ini kumpul dengan orang-orang yang berpegang dengan Quran dan sunnah Rasul. Kita itu minta kepada Allah supaya kita itu berpegang kepada Al-Quran dan as-sunnah. Supaya apa? Jalan kita itu lempeng. Kita ngerti Al-Quran dan as-sunnah dari siapa? Dari para ulama. Kadang ada orang nanya gini, Ustadz, mondok kenapa lama-lama sih? Kan cuman mempelajari Quran dan hadis. Kadang ada yang bilang gitu, nanya itu. Terus maksudnya ya mondok mungkin 1 tahun aja, kalau cuma untuk ngerti baca lempeng Al-Quran udah bisa. Justru itu mondok lama itu apa? Kita itu kepengen bisa bacanya lempeng, baca Qurannya bukan menerjemahkannya, bukan pakai terjemah apa namanya tepak apa-apa. Justru kita belajar lama di pesantren itu supaya kita bisa mengupas Al-Quran dengan penterjemahannya para ulama. Bukan kita nyontek sudah terjemahan. Itu kenapa di pesantren itu lama-lama? Karena yang dipelajari untuk mengupas isi Al-Quran itu sangat banyak sekali. Dari ilmu alatnya aja ada namanya ilmu nahwu sorof. Ada di dalam balaghahnya, ada badik ma'ani bayan. Di dalam urutan kalau baca kitab ulama ada yang syair-syair, ada namanya ilmu arut. Belum hadisnya ada namanya ulumul hadis, ada mustolahatul hadis. Ntar ada tahapan-tahapannya, hadis, ada hadis hasan, ada hadis sahih, ada hadis dhaif. Lah itulah di situ, lamanya di situ Pak. Mempelajari di pesantren itu. Makanya orang di pesantren itu mohon maaf, kalau cuma 3 tahun mau boleh dibilang belum dapat apa-apa. Belum dapat apa-apa. Nah, apalagi pesantren kilat cuma 3 kilat. Pokoknya lama pesantren. Wa aghnina wa'fu anna wa aghnina, dan berilah kami kekayaan. Maksudnya itu kelonggaran. Wa'fu, dan ampunilah kami jarimatina, dari dosa-dosa dan kesalahan kami. Masih kita minta sugih itu apa? Sugih amal, dan ampunilah kami dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Wamnun bi amnin innana dharra'u. Wamnun, dan anugerahilah kita biamnin, dengan aman, bukan iman nih, biamnin, dengan aman. Innana dharra'u, sesungguhnya kita itu adalah orang yang merengek-rengek. Makanya kalau kepada Allah itu kita ngerengek-ngerengek Pak, minta ampun itu. Bener-bener kalau bahasa Jawanya DP
Pokoknya merengek-rengek supaya diampunin. Bagaimana kalau kita DP merengek-rengek minta duit sama Allah? Boleh nggak? Kita punya utang atau kita nggak punya apa-apa, kita minta langsung tuh duit sama Allah. Boleh nggak, Pak? Nah? Boleh nggak? Kita tengah malam bangun habis tahajud, ya Allah, saya kepengen punya duit 3 miliar, ya Allah, nggak tahu dari mana datangnya gitu. Boleh nggak? Boleh. Kita merengek sama Allah, boleh banget. Ya cuman jujur nih, kenapa kita kalau minta model gitu kok malu ya? Malu. Padahal boleh, Allah Maha Kaya kok. Jangankan 3 miliar, mohon maaf nih kalau seandainya kita minta 1 triliun, ya boleh aja. Cuman kenapa kita kalau sudah bentuknya minta materi, kok malu ya? Itu malu. Padahal minta sama orang aja kadang kita nggak malu. Lama yang Maha Kaya malah kita malu. Boleh Pak, kalau memang mau mah nggak apa-apa. Tahajud, sujud akhir. Itu sampean nggak usah bangun-bangun tuh lama. Terus minta itu di sujud akhir itu, tapi di hati kalau ngucapin bahasa-bahasa gitu di hati, nggak apa-apa. Ya Rob, saya kepengen nyekolahi anak, hidup kami ekonomi agak susah, buat limpahkan kami rezeki yang banyak. Boleh, tapi kalau sampean pakai bahasa Indonesia, sholatnya batal. Kalau umpama minta dalam sujud itu kita minta, kalau yang panjang kita, maksud kita, tujuan kita boleh Pak, tapi di hati aja, jangan diucapin. Kalau diucapin sholatnya batal. Nah, kalau habis sholat ya itu bebas. Habis sholat udah salam, doa sakarepe, nggak apa-apa. Yang penting jangan minta kawin lagi, kasihan istrinya. Itu juga boleh. Boleh, tapi istrinya kasihan. Wani po, terus ditantangin wani po, rawani. Wakilatun naumi, orang yang tobat, menyatakan tobat di hadapan Allah itu selanjutnya wakilatun naumi, dan mengurangi tidur, menyedikitkan tidur. Jangan tukang molor. Ini saya termasuk sekarang tukang molor. Jam 10 tidur, subuh bangun, bagus, sholat jamaah ya. Tapi sayangnya habis sholat jamaah pulang, tidur lagi. Itu, tidur lagi, sampai bangun jam 8, beraktivitas. Habis duhur, tidur lagi, namanya tobatnya masih belum bagus. Qilatun naum, kurangin. Kenapa? Salah satunya yang jelek itu tidur sehabis subuh. Yang kedua, tidur sehabis asar. Yang ketiga, tidur sehabis maghrib. Kalau tidur sehabis subuh itu mewariskan nisyanun, pelupa. Ada yang bilang nyeretin rezeki, apa namanya? Mengurangi rezeki ada. Tapi yang saya baca itu kilat, apa namanya, kalau tidur habis subuh itu jadi nisyanun, jadi tukang lali. Kalau tidur habis asar, kalau kiai saya, fatwa kiai saya, nggak tahu, saya lupa, salah satu kiai saya itu bilang kalau tidur sehabis asar itu mewariskan sifat gila. Murid-murid, kalau kalian kepengen cepet edan, ya, turu sakwise asar, tapi continuous tuh habis asar tidur, itu cepet gila. Ya, mau amalin itu ijazah. Tuh, ya. Kalau habis maghrib kiai, kalau habis maghrib itu mewariskan linglung. Linglung tahu linglung? Ya pokoknya saya tuh pernah nih kejadian di pesantren, pernah saya ceritain. Saya tidur habis maghrib, ngantuk banget itu. Habis maghrib tidur, bangun itu jam 10 malam.
Nah, jam 9 itu di pesantren ada namanya musyawarah sekelas gitu, wajib itu. Kalau enggak ditakzir itu dihukum. Hukumannya dulu disuruh nyari kerakal di sungai. Kalau enggak ikut musyawarah itu kalau enggak salah 15 ekrak, 15 pengki. Tapi pengki yang dari anyaman bambu. Nah, itu muatnya banyak tuh. Itu kalau kita tidur, enggak tidur, kalau enggak ikut musyawarah itu dihukum mencari split ya. Split di sungai karena dekat sungai itu minimal 15. Dan hukumannya itu bukan siang. Jam 12 itu diketok palu hukuman tuh kena takzir berapa itu. Wah, saya tidur bangun jam 10, Pak. Pas jam 10 bangun itu ada temen tuh nggak tahu sholat apa namanya, sholat witir apa sholat malam gitu jam 10-an, ada yang baca Quran. Itu karena saya bangun tidurnya habis maghrib, bingung bener linglung itu. Lah saya langsung lari kamar mandi, ambil wudhu, sholat subuh. Saya sholat subuh, pakai kunut pada ketawa. Saya sholat. Saya linglung bener tuh, bener-bener gak nyadar. Aku pikir sudah sholat subuh, itu tidur mewariskan linglung. Jangan tidur habis maghrib. Kalau mau tidur tahan dulu. Kalau ngantuk tidur sambil apa namanya duduk aja ngantuk. Antar tidur ambleknya kalau sudah habis isya. Tapi jangan kebablasan dibangunin ya bangun, kebablasan innalillahi. Ya kathirul rurraqati wal ghafalati. Wahai orang yang banyak tidur dan wal ghafalati dan banyak lupa. Kasratun naumi, banyak tidur itu turisul hasaroti. Orang yang banyak tidur itu mewariskan banyak nelongso. Apa namanya nelongso? Apa nelongso itu? Penyesalan ya. Ya nelongso, uripe nelongso, susah ya. Orang yang banyak tidur itu mewariskan kerugian, rugi, kesusahan, nelongso. Inna fil qabri inna zalta ilahi, sesungguhnya di dalam kubur inna zalta, apabila kalian masuk ilahi kepada kubur, laruqa dan yatulu ba'dal mamati. Laruqa dan itu sungguh banyak tidurnya, yatulu panjang ba'dal mamati, setelah mati. Kamu kalau di dunia jangan banyak tidur, pesennya gitulah intinya. Karena kalau banyak tidur di dunia itu rugi, karena tidur sebenarnya itu ya tidur di kuburan setelah mati, udah itu waktunya istirahat. Kalau di dunia ini jangan banyak tidur, banyaklah beramal dan ibadah. Kalau mau banyak tidur nanti setelah pesennya gitu, ini maksudnya itu. A'aman tasabata mim malakil mauti, apakah engkau sudah merasa aman dari malakul maut, malaikat maut? Anada munadin bil bayinati, apakah kamu akan diundang, dipanggil-panggil dengan dalil-dalil ketika kamu sudah mau mati? Enggak, karena mati itu datangnya baktah, mendadak, enggak pakai dalil. Mati itu enggak usah dikasih tahu, hati-hati ya, ntar tanggal 12 bulan Desember kamu mati. Wah enak kalau gitu. Wah dikasih tahu gitu enak, nggak ada, nggak pakai dalil, nggak. Kalau mati mau datang aja. Wah yang biasanya yang mati yang tua-tua, kata siapa? Yang muda mati juga banyak. Ya biasanya yang mati yang sakit-sakitan, yang sehat mati juga banyak. Makanya nggak pakai dalil. Mati ya mati aja. Karena Allah mau mencabut seseorang itu nggak dikasih tahu dulu. Kalau kita dikasih bocoran, mak enak Pak, yakin. Enak. Pak Kasno ya ntar itu tahun 2027 meninggal. Dari sekarang itu nggak ada waktu sempat dibuat malu. Ibadah terus. Kenapa nggak dikasih tahu? Makanya banyak orang-orang yang matinya, mohon maaf nih, ada yang matinya lagi di karaoke, ada yang matinya lagi booking wanita, ada waktu matinya lagi nyekek botol. Ini karena mereka nggak tahu. Di Magelang kemarin aku baca berita itu 2 orang meninggal karena minum oplosan. Nah gitu, kalau matinya kayak gitu gimana coba?
matinya lagi oplosan. Waduh, naudzubillah min dzalik. Makanya kita minta sering saya sisipin kalau doa itu. Allahumma khtim lana, ya Allah, akhiri umurona, hidup umurku bi husnil khotimah, dengan husnul khotimah. Wa na'udzubika, dan aku minta perlindungan kepadamu ya Allah min su'il khotimah, dari mati su'ul khotimah. Itu kita minta terus. Kenapa? Ya kita nggak tahu mati kita kapan, pas lagi apa. Nah, kepengen kita mati kita pas ngaji gini, Pak. Mati kita pas lagi ngaji, mati kita pas sholat. Cuman anehnya kita kepengen matinya pas sholat, pengen matinya pas ngaji, tapi kalau lagi pusing sedikit aja nggak mau ke masjid. Alasannya apa? Lagi padahal kalau mau mati kepengen husnul khotimah pas sakit itu ke masjid. Siapa tahu pas kamu datang ke masjid malaikat datang nyabut. Ya bener nggak? Lagi kita kesalahannya di situ, puyeng dikit aja malah nggak mau ke masjid. Alasannya apa? Sakit, justru sakit itu kepengen mati husnul khotimah. Pas sujud lupa bangun ya kan? Wah, di masjid matinya husnul khotimah. Kita kan enggak, Pak. Jangankan sakit berat, sakit dikit aja kita lagi puyeng pilek nggak mau ke masjid. Padahal pakai sakit dikit doang. Sakit dikit. Tuh, wallahu alam bisawab. Yang semoga kita semua umat Nabi Muhammad SAW yang rajin ibadah, semoga masuk surga Allah Subhanahu wa taala dan matinya dalam keadaan husnul khotimah. Yang belum mau ibadah, yang mengaku umat Nabi Muhammad belum dapat hidayah, kita doakan, dan kita benci, kita doakan semoga mereka mendapatkan hidayah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.